Nulisan Ibu Lestari, Pika Rahmawati, Nutri, Jusmarni, Nurul Amalia, Wingga Wulandari, Iis Soleha, Dini Suryani Putri, Misrulina, Lisna, Tri Andini, Rifka, Udah ada Bu. ya sakit Bu, Dita, Ya Bu. Mimi, Sri. Oke, berarti satu orang ya yang datang hari ini. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki materi kita, Ibu membacakan dulu ya apa tujuan pembelajaran kita ini. Yang pertama itu diharapkan siswa itu mengetahui teknologi zaman praksara, dan selanjutnya itu mengenali bukti peninggalan zaman praksara. Sebelumnya minggu kemarin kan Ibu udah nyuruh nih kalian baca materi perkembangan teknologi zaman praksara. Apakah semua sudah membacanya? Enggak Bu. Belum baca. Memang beres penting kok, gitu kan? Ibu mana Bu? Saya follow aku ke Ibu. Iya Bu. Oke, kita lanjut aja ya. Materi kita di sini tentang perkembangan teknologi zaman praksara. Yang pertama antara batu dan tulang. Yang mana antara batu dan tulang ini kan itu adanya di zaman praksara nih. Pertama itu ada kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan itu berkembang di daerah Jawa Timur, yang mana pada zaman ini memiliki alat bantu kapak genggam dan kapak pelimbas. Yang ditemukan oleh von Windward dalam penelitiannya pada tahun 1935, yang mana pada kebudayaan ini alat bantunya itu masih teksturnya masih kasar, dan bentuk ujungnya itu masih runcing. Jadi alat bantu ini itu sering disebut dengan kapak genggam atau kapak pelimbas. Terus ada juga di sini kapak ini digunakan untuk menusuk binatang buas sehingga dia meninggal. Selanjutnya itu kapak pelimbas itu tersebar di wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, dan Timor. Selanjutnya itu ada kebudayaan Ngandong. Kebudayaan ini berkembang di daerah Ngandong dan juga di Sudorejo dekat Ngawi. Zaman ini memiliki alat bantu dari batu dan tulang yang disebut plakes. Kebudayaan Ngandong ini berkembang di daerah banyak ditemukan alat-alat dari batu dan juga alat-alat dari tulang. Alat-alat dari tulang ini berasal dari tulang binatang dan tanduk rusa yang diperkirakan digunakan sebagai penusuk atau belati. Juga alat-alat ini bisa juga disebut dengan tombak yang bergerigi. Terus penyebaran dari alat-alatnya ini itu di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, Nusa Tenggara Timur, dan Halmahera. Selanjutnya itu materi kedua kita ada antara pantai dan gua, yang mana pada antara pantai dan gua ini mereka tuh memiliki kebudayaan Kejok Mundenger. Udah tahu itu apa? Tahu Disampaikan apa coba? tumpukan geram. Oke, pintar semuanya ya anak-anak ibu ya. Di sini Kejok Mundenger itu berasal dari bahasa Denmark. Nah, bisa didengarkan dulu? Oke, dan cerita dulu ya. Kejok Mundenger itu kan sampah dapur nih yang berasal dari kerang-kerang. Itu ada dapatnya di daerah Sumatera Timur antara Langsa di Aceh sampai Medan. Tahu kan? Oke. Ini kebudayaan ini ditemukan oleh von Stein-Kallenfels, itu yang ditemukan pada tahun 1925. Yang mana pada zaman ini ini dia. Ibu menunjukkan gambar ya. Kejok Mundenger itu seperti ini. Wow, itu Tumpukan sampah tapi yang berasal dari kerang-kerang gitu. banyak ya Bu ya. Pada zaman dahulu ya. Iya
Pada zaman dulu kan tuh banyak gua tuh. Nah, ada di sana dia tuh. Ditemukan oleh Konstantin Calvin pada tahun 1928 sampai 1931. Oke, kebudayaan ini dapat ditemukan di wilayah Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan, seperti di Lamonjong. Nah ini dia nih, seperti ini ya bentuk gambarnya itu, nampak? Ini gua pada zaman dahulu. Mungkin sekarang ada sih ditemukan, tapi mungkin kan harus mendaki gunung dulu. Oke, nampak? Di atas gunung guanya, Bu. Di daerah mana tadi, Bu? Jangan banyak tanya lo ya. Di Sulawesi Selatan, nak. Oke, selanjutnya materi mengenal api ya. Pada zaman ini penemuan api itu merupakan bentuk inovasi baru yang sangat penting ya. Jadi berdasarkan arkeologinya, penemuan api ini kira-kira terjadi pada 400 tahun yang lalu. Udah ada Lena? Belum. Jadi api ini digunakan untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin. Yang mana pada zaman dahulu itu orang-orang praksara itu kan dia tidak memakai baju ya nak ya? Mungkin dia hanya memakai penutup untuk yang benda-benda tertentu saja. Proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting, yang mana berdasarkan data arkeologi, penemuan api ini kira-kira ditemukan sekitar 400 tahun yang lalu. Yang mana pada awalnya itu menyalakan api dilakukan dengan cara membenturkan dan menggosokkan benda halus yang mudah terbakar sehingga api tersebut muncul. Nah, seterus itu api ini juga digunakan untuk menghangatkan tubuh pada zaman manusia praksara zaman dahulu. Selanjutnya ada materi sebuah revolusi, yang mana di sini pada zaman ini terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pola hidup manusia, yang dari pola hidupnya food gathering digantikan dengan pola food produksi. Tahu itu apa nak? Food producing dan food gathering? Bisa menjawab, Bu. Silakan kita. Kalau food gathering itu mencari makan di mana tempat-tempat yang banyak makanan itu berpindah-pindah nomaden kan, Bu. Kalau food gathering itu langsung dari alam. Kalau misalnya udah food producing itu udah menghasilkan sendiri. Kemudian dari manusia-manusia praksara itu sudah mulai menanam gitu, Bu. Oke, terus untuk kita. Selanjutnya materinya sebuah revolusi. Pada zaman ini telah terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pola hidup manusia yang pola hidup food gathering digantikan dengan pola food producing. Oke, di sini anak-anak itu ada yang paham nggak tentang itu? Bisa menjawab, Bu. Silakan kita. Kalau food gathering itu pada zaman food gathering manusianya masih nomaden, yaitu Berpindah-pindah di mana ada banyak makanan, di situ para manusia-manusia praksara mencari makanan, dan itu berpindah-pindah karena misalnya habis di tempat ini pindah lagi ke tempat yang lainnya. Sedangkan pada sudah terjadi kebudayaan baru ini sudah mengenal food producing, yang dimana para manusia praksara sudah mulai menanam ataupun yang dinamakan dengan merabu, jadi tidak mencari ke tempat-tempat lagi. Oke, pintar ya kita. Applause buat kita dulu. Selanjutnya di sini ada budaya kapak persegi. Nama dari kapak persegi ini memang disebut dari bentuknya ya nak, makanya disebut dengan kapak persegi. Kapak persegi ini ditemukan oleh von Henninger. Nah di sini ibu telah memberikan ini gambar ya, yang di atas. Nampak udah anak gambar persegi ya, kapak persegi. Oke? Selanjutnya ada kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong disesuaikan dengan bentuk penangkapan alat ini yang berbentuk lonjong. Bentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bulat telur, yang mana pada ujungnya yang lancip ditempatkan tangkai dan pada bagian ujung yang lain diasah hingga tajam. Kapak besar disebut Wendelweg, yang kecil disebut Wendel. Penyebaran jenis kapak ini yaitu daerah Indonesia bagian timur, yaitu Papua, Seram, dan Minahasa. Oke, ini gambar kapak lonjong seperti ini ya. Iya, Bu.
Apa? Belum ada tampil ya. Belum, Nak. Mungkin sekarang udah ada. Seperti kayak cangkul gitu. Arang juga ya. Oke, selanjutnya itu ada perkembangan zaman logam. Zaman logam ini di Kepulauan Indonesia sangat berbeda ya dibandingkan dengan yang ada di Eropa. Di Eropa itu zaman logam ini mengalami 3 fase, yang mana zaman tembaga, perunggu, dan besi. Kalau di Kepulauan Indonesia hanya mengalami perunggu dan besi saja. Zaman perunggu itu merupakan fase yang sangat penting dalam sejarah, yang mana ibu ini ada menyontohkan nih gambar-gambar seperti ini. Ini namanya moko. Ini moko. Ini kok ini ya anak-anak. Oke. Oke, Bu. Selanjutnya itu dia juga ada gambar seperti gerabah. Ya, gerabah itu karena ada orang lihat itu. Ya, betul. Nah, ini jadi terus ada perhiasan dari batu. Dulu zaman dulu itu perhiasan seperti ini, nah ada kayak yang pakai sekarang. Enggak lah, nah ini orang ini mungkin dulu buatnya ini kayak dari tulang gitu. Ya nggak bener batu lah. Kalau harganya itu kurang tahu ya, soalnya zaman dahulu kali ini. Ibu juga belum hidup, Nak. Iya, jadi cuma ada bentuk peninggalannya aja jadinya sekarang ya. Nah ini Nak, ada di museum ya. Iya, dengar itu apa Putri? Udah ya. Nah, jadi ada nggak ini anak-anak ibu yang bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, bagaimana teknologi pada masa praksara, Bu? Oke. Bentar ya. Oke. Di sini zaman teknologi pada masa praksara itu kan tadi sudah Ibu jelaskan ya. Dia itu berasal dari kayak bebatuan yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Di sini juga dalam praktiknya itu teknologi bebatuan itu dapat berfungsi serbaguna ya, yang mana tadi bisa yang Ibu jelaskan bahwasanya dia bisa juga membunuh hewan ya. Seterusnya itu juga seperti contohnya itu teknologi yang dihasilkan pada masa praksara itu kan Ibu bilang tadi kayak kapak genggam, kapak persegi, kapak lonjong, dan berbagai alat dari logam. Apakah Alis sudah dapat memahaminya? Sudah, Bu, tapi Bu saya tanya dulu. Berarti kalau teknologi zaman dulu berarti dalam bentuk batuan ya, Bu ya? Iya, nah. Berarti belum ada yang kayak zaman kita sekarang ya, Bu? Oh, enggak, Kayak Nak. listrik itu belum ada ya, Bu? Belum. Jadi kalau manusia itu memang masih pakai batu, Bu? Ya, Pakai betul. batu. Udah paham jadinya, Nak? Bagaimana ini? Sudah, Bu. Makasih ya, Bu. Di sini Ibu ingin bertanya ya, satu pertanyaan aja. Perkembangan teknologi pada masa praksara ditandai dengan pembuatan peralatan untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu aspek penting dalam pembuatan peralatan tersebut itu seperti apa, Nak? Ada yang bisa jawab? Apa, Nak? Sebagian besar peralatan masa praksara itu terbuat dari bahan-bahan dari alam. Seperti apa? Seperti apa, Nak? Ada yang bisa jawab? Seperti batu, Bu. Terus ada lagi? Kayu. Apa, Nak? Kayu. Ya,
dari nomor 1 sampai nomor 5 kalau dikerjakan. Minggu depan kita kumpul. Oke?